Bantu saya jadi co-hostnya biar saya nanti mute yang ini. Oke. Sejauh ini yang paling bagus berkalam mensyarah tentang puasa, saya belum menemukan sebagus Imam Ghazali. Imam Ghazali ini orang yang ahli ilmu syariat, juga ilmu tariqah, dan ilmu kerohanian, ilmu haqiqah. Ya. Maka beliau menulis satu kitab yang beliau peruntukkan untuk orang-orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu yang zahir, tapi kemudian meninggalkan ilmu-ilmu yang kerohanian. Dulu kalau disebut ahli agama atau bahasa Arabnya faqih, itu mencakup semua, baik yang kerohanian ataupun yang formalitas yang zahir. Tapi sekarang kalau disebut ahli fikih, itu cuma konotasinya hanya orang-orang yang paham rukun, syarat yang membatalkan. Beliau seorang ahli fikih, bahkan seorang mujtahid, walaupun tidak sampai pada derajat mutlak, itu menjelaskan syariat puasa, lalu rahasia-rahasia puasa. Sebelum beliau menjelaskan semua itu, beliau mengatakan bahwa puasa itu, teman-teman, dalam kacamata ilmu ma'rifatullah, itu hakikatnya adalah kesabaran. Dan uniknya, puasa itu bukan sabar dari ujian seperti penyakit, atau sabar menahan suatu hal yang dilarang Allah, tapi sabar terhadap sesuatu yang halal. As-sabru an kulli syai', itu bisa kira-kira begitu. Sabar terhadap segala sesuatu yang sebenarnya zatnya halal. Misalnya makanan yang ada di rumah kita itu kan halal. Pasangan kita itu halal, tapi kita tidak gauli. Kenapa itu kemudian disebut sabar? Karena sabar itu berarti imsak, yang menahan diri, menahan jiwa, menahan diri kita terhadap sesuatu. Supaya manusia itu tidak lagi orientasinya hanya sekedar hidup mencari makan. Tapi makan itulah yang untuk hidup. Makanya dibuktikan dalam berpuasa kita cuma sahur sedikit bisa kok tahan sampai sore gitu. Sahabat-sahabat menekan Allah, berpuasa dalam kaca ma'rifatullah itu adalah menahan diri dari selain Allah. Disitulah kemudian muncul rahasia nama Allah, Allahus Samad. Allah yang Maha Samad. Apa arti As-Samad? Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat semua makhluk menggantungkan harapan kepadanya. Jadi jangan pernah menggantung harapan kepada ustadz, kepada guru, kepada orang tua, kepada tempat bekerja. Tentu teman-teman sedang bekerja saat ini, selamat bekerja. Tapi tolong jangan pernah menggantungkan hati di tempat kerja. Cukup pikiran kita yang bekerja, tapi batin kita, kolbu kita selalu merasa dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun badan tidak beribadah secara zahir, tapi batinnya masih beribadah. Ya. Ada satu hal yang unik di situ, teman-teman yang memakan Allah. Jika yang halal pun saya tahan diri untuk memakannya, apalagi yang haram. Nah ini analog dalam bab hakikatnya, bahwa puasa itu unik sekali, yang halal aja nggak disentuh, gimana yang haram gitu. Yang halal aja nggak dimakan, apalagi yang haram. Maka orang-orang yang nanti mendapatkan nur samad, nur Allah Ta'ala, tempat menggantungkan diri mereka, hati mereka, mereka setelah mendapatkan satu cahaya di dalam kolbunya untuk tidak menjadi tamak. Jadi ujung dari puasa itu tidak tamak. Itulah salah satu buah dari ketakwaan yang ada pada puasa. Itu dalam kaca ma'rifatullah di satu sisi. Di sisi yang lain, ini masih kacamata ma'rifatullah, orang yang berpuasa
Karena dia sabar, terusannya apa? Kalau dia sabar, sabar itu adalah nisful iman. Nah, sabar itu separuh iman. Jadi kalau orang mampu berpuasa, dia sedang mengambil separuh itu. Meskipun Imam Ghazali mengatakan kemudian seperempatnya ada pada puasa, selebihnya ada pada bagian yang lain. Ada pada musibah, ada pada ketaatan, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat yang mulakan Allah, terutama teman-teman saya yang sedang bekerja di komunitas Airnav, kita ketika berpuasa sedang mengambil seperempat iman. Jadi jika dibuat ilustrasi, ya, kalau kita buat ilustrasi, Nabi mengatakan kalam yang sangat sederhana sekali, ya. Jadi iman itu dibagi dua aja, kata Nabi. Iman itu dibagi dua aja. Satu, syukur. Dua, sabar. Nah, ini porsinya. Lalu Nabi mengatakan seperempat dari kesabaran itu ada pada puasa. Ya. Seperempat dari kesabaran itu ada puasa. Dan seperempat, ini tidak disebutkan, tapi ada hadisnya. At-ta'imus syakir, orang-orang yang makan dan bersyukur, tentu di luar puasa atau ketika berbuka, ya. Dia makan lalu dia bersyukur. Itu sama dengan orang yang berpuasa dan bersabar. Jadi puasa itu seperempatnya iman, gitu ya. Ini kan seperempat ini. Bersyukur dengan makan itu juga seperempat. Makanya di dalam anjuran sunnah berpuasa, makruh kalau sudah azan, sudah terbenam matahari, lalu kita mengundur takjilul iftar, menyegerakan berbuka. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Nah, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ini kacamata lain daripada kalau kita melihat apa itu puasa. Jadi kalau kita buat sebuah ungkapan, as-sabru rubu'ul iman. Sabar itu adalah seperempat iman. Itu dia. Kalau sudah dapat seperempat, wah ini sudah gede sekali. Seperempat itu sudah sangat besar. Ya. Sangat-sangat besar sekali. Nah, Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang sabar, di dalam surat Az-Zumar misalnya ada lafaz innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar itu nggak ada batasnya ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi kalau orang nanya ada nggak batas sabar, yang nggak ada. Sabarnya apa batasnya kalau kamu sudah nggak kuat aja gitu. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang berpuasa itu hanyalah dapat dibalas dengan hisab yang tanpa batas. Ya. Jadi ajar dalam bahasa Arab itu diterjemahkan balasan, ya. Balasan. Nah, balasannya kalau kita sebut bahasa anak-anak sekarang unlimited. Ya. Tak terhingga, tak terbatas. Kenapa? Karena dia sabarnya tidak terbatas. Dan apa yang unik di situ? Ternyata Allah menyebut dirinya sabur. Kalau tulis bahasa Arabnya begini. As-sabur, ya. Jadi Allah menyebut dirinya sabur. Sabur itu lebih daripada sabir. Allah kan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabirin. Sabirin, ya. Sabirin itu orang yang sabar biasa aja. Kalau sabur sangat menyabar. Jadi sabur ini sangat menyabar. Coba Allah itu memberi setiap hari, memberi nikmat setiap hari, tapi setiap saat juga orang durhaka kepada Allah.
Bahkan tidak sedikit orang berprasangka kepada Allah. Bahkan masih ada yang mengatakan Allah tidak adil. Gitu. Ya, maka kesabaran Allah itu tidak ada batasnya. Maka disebut Allah itu sabur, dan saburnya dalam. Maka digunakan waw ya, mubalaghah yang menunjukkan sangat-sangat dalam kesabaran Allah. Allah kalau nggak penyabar kayak kita sama teman kita. Jadi kalau kayak kita sama teman, kita sama kawan-kawan, tersinggung dikit, balas. Marah dikit, melawan. Tapi lain dengan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian turun pada orang-orang yang sabar. Makanya kemudian dalam hadis yang sering saya sampaikan juga bahwa kalau ada orang ngajak tengkar, jadi dalam hadis itu ngajak tengkar. Terus yang kedua caci maki. Apa kata kita? Maaf, saya sedang sabar gitu. Jadi ini dipotong dengan saya sedang puasa. Apa maksud puasa di situ? Saya sedang sabar. Saya tidak mau bertengkar, saya tidak mau caci maki. Kenapa? Karena saya sedang berpuasa. Dan Nabi mengatakan, jika kamu sedang berpuasa, lalu ada orang ngajakmu bertengkar, caci maki, falyakul inni shaim. Katakan aku sedang bersabar. Dengan cara apa? Puasa. Itu. Sabar apa di situ? Puasa apa di situ? Itu puasa daripada emosi. Maka orang-orang yang puasa itu disebut sabirin. Dan orang-orang yang sabirin itu bersama Allah. Makanya ada ayat, innallaha ma'as sabirin. Nah inilah thariqat paling dekat kepada Allah. Jalan paling dekat kepada Allah. Jadi untuk menjadi ahlullah ini nggak mesti belajar aneh-aneh ya. Belajar yang kayak gini sudah cukup. Sudah thariqat kepada Allah ini. Sabirin. Ya. Sesungguhnya Allah, ini kalau diterjemahnya, sesungguhnya Allah ma'a ini artinya bersama. Sabirin, orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ya. Sabarnya sekali aja, atau misalnya ya diajak tengkar sama orang, diajak berbalas caci maki sama orang. Apalagi kita betul-betul di bulan puasa. Dan namanya karakter-karakter hewani ya, karakter buas, karakter ingin cari lawan, itu nggak tahu hari, nggak tahu bulan, mau bulan puasa, mau bulan suci, tetap saja karakter itu akan mencari aib orang, akan mengajak orang-orang untuk menyinggung kita. Ini hati-hati teman-teman, jangan pernah terpancing. Jangan pernah terpancing, mau di jalan, lagi di motor, lagi di atas mobil, lagi di kendaraan, lagi bekerja, jangan pernah tersinggung. Ya. Dan Allah pasti bersama kita. Bayangkan sang pemilik alam semesta membersamai kita. Kalau ma'a ini kan bersama, nggak berpisah. Dan tentu karena Allah bukanlah benda, kebersamaannya bukan kebersamaan materi. Kebersamaannya hanya Allah yang tahu hakikatnya. Nah, inilah yang disebut dalam bahasa tasawuf. Saya dulu pernah belajar, sampai sekarang masih mengamalkannya, Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, ya, begitu juga Syaziliyah. Ada yang disebut ma'iyah. Ma'iyah. Ya. Nah, ini diambil dari lafaz ini. Ya, diambil dari lafaz ma'iyah. Apa arti ma'iyah? Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bersama Allah, ngapain kita kemudian sibuk dengan membalas emosi kita gitu, membalas ketersinggungan kita. Kalau orang tahu bagaimana indahnya bersama Allah, indahnya hidup bersama Allah, maka mau berapa aja orang benci bagi dia tidak masalah ya. Mau berapa saja orang kemudian menyampaikan ujaran-ujaran yang isinya dendam, kesumat, dia tidak akan membalas. Inilah yang disebut sabirin, ya. Dan teman-teman, sahabat-sahabat Allah, inilah makomnya Nabi SAW. Nabi itu sangat penyabar sekali. Nah, Nabi itu abdus sabur. Nah, jadi Allah ini kan sabur. Allah Subhanahu wa taala
menamakan dirinya sabur. As-sabur, ya. Allah yang sabur, yang maha penyabar. Maka Allah menurunkan cahaya kesabaran itu mutlak sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad inilah yang disebut Abdus Sabur, ya. Hamba yang sangat penyabar. Hamba Allah yang maha penyabar. Jadi semua Asmaul Husna itu nama Nabi, tinggal ditambahin belakangnya Abdus Sabur, abad, ya. Begitu dahsyat Rasulullah SAW, beliau sangat penyabar, ya. Sabar di rumah tangganya, sabar di ngajar murid-muridnya. Jadi beliau itu ngajarin orang Arab Badui. Waduh, Masya Allah. Arab Badui itu masuk masjid nyelonong, ya. Terus bilang nggak manggil ya Rasulullah, manggil ya Muhammad. Nabi senyum-senyum aja. Nabi senang kalau orang Badui datang meskipun cuma nyapanya ya koplak lah, ya, orang-orangnya lucu-lucu lah. Tiba-tiba sebelum pulang ninggalin jejak, mipisin masjid dulu gitu. Nabi sabar. Tapi yang nggak sabar ini sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat udah mau ambil pentungan, mau ngambil alat pukul, lalu mau mukul Arab Badui ini. Tapi Nabi mengatakan da'hu, biarkan dia, ya. Biarkan dia, malah yang mau mukul itu dapat tugas. Tugasnya adalah nyiram air seni, buang air kecil daripada Arab Badui itu. Inilah Abdus Sabur. Beliau berkali-kali kemudian mencoba untuk mendatangi paman-pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, supaya beriman kepada Allah, orang-orang yang ada di masanya, ya. Ya. Tapi yang ikut beliau nggak banyak. Cuma kalau Abu Thalib diperdebatkan, Hamzah ikut, Abbas ikut, dan sahabat-sahabat yang lain alhamdulillah ikut. Namun meskipun Abu Thalib diperdebatkan, anaknya sudah ikut Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah dilarang oleh Abu Thalib. Ya. Nabi SAW berdakwah di Mekah, itu hujatan kepada beliau dahsyat sekali. Coba lihat. Nabi Muhammad itu dihujat sebagai orang majnun. Majnun, ya. Majnun itu gila. Beliau ya majnun, ya, gila. Beliau juga dihujat menjadi sahirun, penyihir. Kalau sekarang mungkin penghipnotis gitu, ya. Sahirun. Beliau juga dihujat dengan kalam-kalam yang Masya Allah lah, ya. Tapi beliau nggak pernah menjawab. Nggak pernah, kita nggak ada keperluan, kira-kira begitulah makna Rasulullah, untuk menjawab mereka. Karena orang-orang yang hasid, hakid, yang kemudian pembenci ajaran Allah itu selama-lamanya tidak akan pernah menerima kebenaran kita. Dia akan selalu mencari kesalahan. Maka Rasulullah sabar sekali. Sangat sabar sekali. Disebut kemudian asatirul awwalin, ya. Asatir itu cerita, ya. Asatirul awwalin. Ya, dongeng kira-kira gitu. Muhammad ini bawa cerita palsu lagi. Masih banyak kesempatan untuk Nabi, tapi Nabi menahannya. Itulah makna sabar. Nah, itulah yang saya sebut dengan hakikat berpuasa. Jadi berpuasa itu tujuannya menjadi abdus sabur, supaya kita ketetesan nur akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, tidak ada satu ibadah Allah wajibkan melainkan untuk supaya kita mewarisi akhlak Nabi. Jadi mulai dari sholat, puasa, haji, umroh, zakat, semuanya adalah cara untuk menyerap akhlak Nabi. Cuma sayang sekali hari ini orang-orang kok sibuk di dimensi zahirnya, tidak kemudian masuk kepada sisi kerohaniannya. Dan itu bagi saya menyedihkan sekali. Baik.
Yang kayak gini kita juga harus sabar ya. Sabar. Ya. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan satu hadis ya. Ketika Nabi mengatakan as-saumu junnah. Puasa itu adalah junnah. Ya. As-saumu junnah. Apa arti junnah? Junnah berarti beda dengan jannah ya. Tameng, penutup. Puasa, saum itu adalah junnah, tameng. Penghalang ya. Penghalang apa? Penghalang semua organ tubuh dan organ batin manusia supaya tidak terjebak kepada rafas dan jahal. Maka Nabi mengatakan, idza kana yaumu saumi ahadikum ya, fala yarfus wala yajhal. Supaya tidak ngapain? Penghalang daripada rafas. Bahasa Arabnya rafas. Apa arti rafas? Berkata kotor. Ngata-ngatain orang ya, membicarakan orang. Coba mulai dari puasa ini nggak ngomongin orang aja ya. Sebulan ini deh, kalau udah biasa nanti akan sampai ke luar puasa insya Allah nanti akan keterusan. Dan yang kedua, dia jahil ya, jahal ya, berbuat kejahilan, konyol gitu. Banyak hari ini yang banyak sudah kita lihat kejahilan itu. Mau di masa Rasulullah yang berbuat kejahilan itu maka mereka disebut orang-orang jahiliyah. Itu bukan berarti mereka orang bodoh. Logika-logikanya menjadi nggak oke. Dan itu banyak terjadi hari ini. Maka orang-orang ini perlu ritual torikot siam ya, jalan puasa supaya kejahilan dan kotoran itu bersih. Jadi kotoran ini dibersihkan, ditahan, kalau bisa dihancurkan, sehingga yang di dalam diri kita keluarnya apa, itu tergantung yang di dalamnya. Jika di dalamnya ada rafas dan jahal, ini nggak bisa. Jadi teman-teman, puasa itu untuk menghancurkan dua ini, kotoran atau kejahilan. Nah, kalau ada satu gelas, ya, anggap saja ini gelas, di dalamnya kopi, pasti keluarnya hitam. Ya kan? Kalau di dalamnya bukan kopi, susu, pasti keluarnya putih. Apa maknanya? Dengan berpuasa, ini dibersihkan. Lalu diisilah. Jadi siang itu pembersihan ikolbu, pembersihan nafsiyah, jiwa. Malamnya diisi dengan qiyamul lail. Itulah kenapa Nabi menyebutkan dua kalam yang unik sekali. Man shoma Ramadhan, siapa yang puasa Ramadan, imanan wahtisaban, iman dan penuh rasa harap kepada ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pasti diampuni semua dosanya. Tentu dosa-dosa yang kecil, dan kalau yang besar mesti taubat ya. Dan malamnya apa? Man qama Ramadhan. Siapa yang malam hari mengisi kolbunya ya dengan qiyamul lail. Qiyamul lail ini juga Masya Allah, banyak sekali suatu rahasia-rahasia di dalamnya. Cuma sayang, kok masih banyak yang qiyamul lail itu dengan fisiknya, belum dengan rohaninya. Ya, maka teman-teman, tujuan dari berpuasa, kalau kita buat garis besarnya, ya, puasa, kalau ahli di Quran disebutkan takwa. Ya, kalau orang-orang fikih menyebut puasa itu menahan. Ya. Dalam kaca ma'rifatullah diteruskan bahwa takwa itu adalah sabar. Sabar itu bersama Allah, ya. Maka jika bangsa kita ini, ya, suku-suku yang besar di negeri tanah Melayu ini, baik Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan sekitarnya,
itu punya karakter saum, karakter shaimin, pasti Allah membersamainya. Ya, nggak ada rasa takut terhadap apapun kecuali hanya bersama Allah. Imajinasikan saja kalau kita bersama jenderal yang kuat atau penguasa yang hebat. Di zaman-zaman dulu, saya melihat ya, zaman-zaman Orde Baru misalnya, kita dekat sama jenderal aja, sama polisi aja, itu sudah berani sekali. Ya, ada di kampung kita dulu ada orang dekat dengan seorang jenderal, dahsyat sekali. Bukan jenderal malah, cuma perwira biasa. Itu songongnya udah nggak tanggung. Semua orang dibentak sama dia. Ya, itu bisa terjadi. Apalagi jika kita bersama pemilik alam semesta. Maka teman-teman, inilah yang kemudian kalau Allah sudah bersama, ya, yang kita sebut ma'iyah, ya. Kalau sudah begitu, hilanglah rasa takut dan sedih yang berlarut-larut. Ini kemudian menjadi hilang, insya Allah. Innallah ma'ana, ya. Mereka lah yang kemudian diangkat Allah menjadi kekasihnya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi begini hubungan ini syariat puasa, syariatnya. Kemudian pada bab thariqahnya disebut takwa, pada bab hakikatnya disebut makom sabar, lalu ma'rifatnya adalah bersama Allah. Lalu tidak takut, tidak sedih, inilah buah daripada bersyariat. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Arazi atas tausiah yang disampaikan pada pagi hari ini. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa hakikat puasa yang disampaikan Buya intinya adalah tentang bersabar. Dan dari bersabar itu kalau menuju takwa itu tidak bisa langsung, karena dari bersabar itu kita harus hayati dulu bahwa dengan bersabar kita bisa bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Apa namanya? Setelah kita meyakini bahwa kita bersama Allah, rasa takwa yang sebenarnya. Untuk teman-teman sekalian, silakan kami buka sesi pertama 3 pertanyaan. Mohon disebutkan nama dan asalnya untuk kemudian menyampaikan pertanyaannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ahmad. Ahmad Murtada, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Airnaf yang memperbolehkan kami walaupun bukan anggota atau pekerja dari Airnaf, memberikan kesempatan kami pada mengikuti kajian Buya Ar-Raji Hashim. Yang pertama. Yang kedua, saya merasa bersyukur, alhamdulillah, karena melalui media-media sosial yang saya dengar, yang saya amati, yang saya ikuti dari kajian-kajian Buya Ar-Raji Hashim ini, memang sangat yang selama ini yang saya rindukan, kekosongan batin yang saya rindukan. Dan mohon izin Buya, kalau boleh saya mengangkat Buya sebagai guru saya, guru dalam hal hakikat dan makrifat Buya. Mudah-mudahan berkenan Buya, kajian-kajian Buya melalui YouTube, melalui izin Buya, menjadikan ilmu penambah kekosongan batin saya, penambah kekosongan rohani saya. Dan izin Buya saya anggap guru saya yang akan bersanad langsung kepada baginda Rasulullah. Terima kasih Buya. Itu aja yang saya sampaikan Buya. Baik Pak Ahmad Murtado, semoga niat baiknya dinilai oleh Allah. Sama-sama belajar, saya juga masih santri Pak Ahmad. Sama-sama kita saling mengingatkan di jalan Allah. Insya Allah. Amin. Ya. Alhamdulillah. Makasih Buya, makasih Pak Ahmad Murtada. Yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rudi, Buya dari Pangkal Pinang. Ya, Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya, alhamdulillah ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini, ya terutama saya bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan Buya.
tadi pembahasan tadi Buya yang disampaikan. Mungkin saya kenalkan dulu, saya Rudi Kusriyadi di Pangkal Pinang sebagai General Manager di Pangkal Pinang. Jadi karyawan. Tadi yang diterangkan oleh Buya mengenai ma'iyah. Jadi memang cita-cita setiap insan ya, setiap yang bercita-cita ingin dekat dengan Allah, ingin makrifat kepada Allah. Memang, nah ini saya sebagai karyawan, walaupun nanti sekitar 4 tahun lagi saya akan pensiun, ini bagaimana Ustadz untuk Buya untuk mendapatkan ma'iyah tersebut gitu, untuk mendapatkan makrifat tersebut. Memang selama ini saya mengaji pun tidak ada guru khusus, masih mengaji di masjid-masjid, masih ini tidak khusus lah, tidak ilmu dasar di pendidikan, banyaknya rata-rata umum. Nah ini bagaimana Buya boleh menerangkan kami sebagai karyawan yang kesibukannya dari pagi jam 8 sampai sore berkantor, dan kalau malam pun kalau ada tugas kita kerjakan. Nah untuk mendapatkan ma'iyah ini saya ya, terutama saya lah ini sebagai karyawan, itu bagaimana caranya Buya? Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ma'iyah ya. Sebenarnya kan Allah nggak pernah pisah dari kita ya. Allah itu dengan kita dekat sekali. Ya, ada lafaz namanya qorib. Qorib itu maha dekat. Sangat-sangat dekat sekali. Tapi kita tidak merasakan kedekatannya. Nah, kalau sudah merasakan dekatnya ini, maka otomatis kebersamaan muncul. Lalu siapa yang bisa merasakan kedekatan itu? Bukan fisik kita. Nah, anggaplah ini manusia. Dalam diri manusia itu ada diri yang terdalam yang kita sebut kolbu. Di dalam kolbu inilah kita harus mencoba membangun komunikasi dengan kolbu, baru bisa komunikasi dengan Allah yang maha qarib. Jadi kita ini kan kata Allah yahulu bainal mar'i wa nafsi. Allah memisahkan antara dirinya dan kolbunya. Ya. Jadi Allah emang memisahkan. Maka kita harus membangun komunikasi dengan yang di dalam diri ini. Nah, bagaimana cara membangunnya? Kalau bulan puasa ini enak. Ada namanya niat. Nah, niat itu sebenarnya adalah latihan kerohanian. Coba, karena saya kita niat semua yang hadir pada pagi ini, siang ini niat untuk berpuasa, tidak ada satupun yang berani membatalkannya meskipun sendiri di ruangan, sendiri di kamar. Kenapa? Ada niat. Niat kita berbunyi, aku berpuasa karena Allah. Ada kalimat karena. Karena Allah. Nah, lafaz karena Allah ini sebenarnya yang mahal. Ya. Lafaz karena Allah itulah yang membuat seseorang dapat merasakan ma'iyah kepada Allah. Ya. Kedekatan Allah nanti akan terasa. Nah, khusus karyawan ini versi ringkas aja Pak Rudi dan teman-teman, karena kalau saya sebutkan harus berguru, harus datang begini mungkin agak ribet. Jadikan kerja itu suatu yang kita niatkan ibadah. Jadi kalau mau berangkat kerja nih, niatnya dibenerin. Mau berangkat kerja, niatnya dikuatin dulu. Bahwa saya sedang ingin mensyukuri negeri ini, negeri yang aman ini. Saya sedang mensyukuri bahwa Allah masih memberi rezeki. Apalagi ya, negeri yang kalau nggak aman kan nggak bisa. Maka orang-orang yang berniat memberontak di negeri ini, dia nggak syukur. Mereka nggak bersyukur. Kalau negara sudah dibangun, maka jihad kita adalah mengislamisasikan negara, menjadikan akhlak bernegaranya baik.
Tapi sekarang orang yang ingin mendirikan negara-negara yang katanya beragama, tapi malah sikapnya tidak beragama. Malah membunuh orang-orang yang sedang sholat, membunuh orang-orang yang sedang berzikir. Itu kejadian di Mesir, ya. Orang lagi Jumatan dibom. Di Indonesia juga kejadian. Orang sedang Jumatan dibom. Ya, ada kegagalan faham, sehingga niatnya tidak benar. Maka teman-kawan, sahabatku yang dimuliakan Allah, caranya sederhana, setiap mau berangkat kerja, berniatlah. Apa yang diniatkan? Berniat untuk mensyukuri pemberian Allah. Kemudian juga berniat misalnya menafkahi keluarga karena Allah. Nah, menafkahi keluarga itu bagian daripada cara kita menjadi hambanya. Nabi mengatakan, ibda biman ta'ul, kalau kamu berbagi, mulailah dari orang terdekat. Yang jamin rezeki mereka kan Allah. Tapi Allah kemudian jadikan kita sebagai sosok perantara untuk menjamin mereka. Nah, orang-orang yang menyadari ini, inilah makomnya Nabi ketika Nabi berkata, nama ana qasim. Aku hanyalah sang pembagi. Ya, wal mu'ti, ya, sedangkan yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala. Sama orang ahli ilmu juga sama. Dia bukanlah yang punya ilmu. Yang punya ilmu Allah. Maka kalau ada orang muji kita karena ilmu, karena kecerdasan manajemen, leadership, itu bukan ilmu kita, itu ilmu Allah yang Allah titipkan ke dalam kalbu. Nah, jadi saran saya, mulailah berniat setiap hari bahwa bekerja itu ibadah. Bekerja itu pengabdian kepada Allah. Barangkali itu, ya, karena Nabi mengatakan sebaik-baik makanan adalah yang diambil, yang diperoleh dari hasil kerja sendiri. Orang-orang yang melakukan ini berarti dia sedang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak saklek harus di atas sajadah, ya. Di atas sajadah wajib, yang ini juga wajib. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya penjelasannya. Yang ketiga, silakan penanya ketiga. Saya bisa bertanya dari... Boleh, silakan Pak Muhammad Ahri. Ya, Alhamdulillah, Buya Razi. Masya Allah. Saya dari Timika, Papua. Masya Allah, jauh sekali. Sejauh Hong Kong. Alhamdulillah, Buya. Saya mau bertanya masalah antara ikhtiar dan tawakal. Seperti kita sudah pahami bahwasanya suasana dan keadaan ini adalah milik Allah. Yeah. Nah, terus apabila kita beranjak untuk kerja, misalnya masuk kantor, lalu ini bentuk ikhtiar kita. Nah, dalam ikhtiar kita ini terjadi kesalahan, misalnya terjadi korupsi atau telat dalam pekerjaan atau kesalahan-kesalahan yang bisa mendatangkan maksiat kepada Allah. Yang saya ingin tanyakan, kan tadi pokoknya adalah suasana dan keadaan adalah milik Allah. Nah, terus terjadinya kesalahan tadi dalam ikhtiar kita, apakah ini masih kehendak Allah menggunakan diri kita ini untuk bermaksiat kepadanya? Atau hawa nafsu kita? Begitu Buya. Bagaimana dalam akidahnya ini? Bagus. Ya, saya pakai ilustrasi aja. Adakah di dunia, di alam semesta, segala sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Dan tidak ada. Maka semuanya ini takdir. Jadi semua yang ada di alam ini takdir semua. Kita buat ilustrasi. Jadi semua yang terjadi di alam itu kehendak Allah. Kalau ada kehendak selain kehendak Allah, berarti ada Tuhan selain Allah. Jadi mulai dari awal kita hidup sampai kita mati nanti. Saya buat ilustrasi beginilah ya. Apapun yang terjadi di sini, dimanapun itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kehendak Allah ini ada yang atasnya saya sebut ini takdir baik. Ada yang di bawah saya sebut takdir
buruk. Ini ilustrasi aja ya. Kalau pertanyaannya tadi tentang maksiat, lawannya kan taat. Nah, ini kalau kita turunkan, di sini ada taat. Berarti di sini ada dosa. Dua-duanya takdir. Betul, dua-duanya takdir. Tapi jangan salah paham. Meskipun semuanya takdir, bukan berarti kita harus jadi fatalis. Ingat, fatalis itu nggak boleh. Fatalis. Dalam bahasa akidahnya disebut Jabariyah. Ya, kaum serba takdir. Jadi apa-apa nyalain Allah gitu. Saya kan maksiat takdir Allah, bukan begitu ya. Itu Jabariyah. Orang-orang ahlus sunnah itu jauh dari fatalis. Ahlus sunnah itu orang-orang yang menjaga adabnya kepada Allah. Taat itu tidak boleh menambah rasa jumawa, merasa sok suci. Jadi ketika saya ditakdirkan taat, saya nggak boleh merasa sok suci gitu maksudnya. Ketika ditakdirkan dosa, maksiat, nggak boleh putus asa. Jadi mau taat, mau dosa, apalagi senang, susah. Ini kan sama. Orang waktu senang dia kadang lupa diri. Dia nganggap dirinya yang senang, dia yang mencapai kebahagiaan ini, dialah yang selama ini usaha. Ketika susah, dia salahin Allah. Saya udah sholat kok, saya udah puasa, udah haji, udah umroh kok masih susah. Kan mirip-mirip. Bedanya, taat ini zahirnya, batinnya belum. Dosa itu kan zahirnya. Nah, kita coba lihat. Ada orang taat batinnya, zahirnya, tapi batinnya dia maksiat. Dia taat secara zahir, tapi batinnya riya, ke dosa. Ada orang-orang yang terjebak dosa, tapi karena dia kenal Allah, dia tahu bahwa ini semua diatur oleh Allah, maka dia cepat kembali kepada Allah. Nah, sama, jadi mereka ini cepat memilih takdir baik. Memilih kemudian takdir baik. Jadi jangan lama-lama terpuruk di takdir yang buruk. Kita kan boleh memilih. Nah, Sayyidina Umar ketika ditanya, kenapa engkau melarikan diri dari virus taun? Apa jawabannya? Kami berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi Allah itu kasih kita hak untuk memilih takdir. Dalam bahasa agama, dalam bahasa akidah disebut dengan kasab. Atau tadi disebut ikhtiar ya. Kasab bahasa Arabnya atau ikhtiar. Ikhtiar juga bahasa Arab loh. Kasab itu usaha, ikhtiar itu pilihan. Usaha ataupun pilihan. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta kecuali dengan izinnya. Tinggal nanti kita batinnya kemana gitu. Karena Allah pandang batin kita. Merasa sucikah dengan taat tadi, atau merasa putus asakah terjebak maksiat, atau cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu ya. Wallahu bishawab. Makasih Ustaz. Berikutnya mungkin langsung berikutnya 3 penanya. Jadi mungkin nanti langsung dari Buya Razi menjawab secara bersamaan. Siapa tahu ada pertanyaan yang saling berhubungan. Mungkin pertanyaan dari chat aja. Silakan. Dari Akbar di Makassar, yang nomor 1, yang nomor 2 David Aprian, dan yang nomor 3 Aryo Sutejo. Pak Akbar dari Makassar, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Buya, mohon izin, alhamdulillah akhirnya saya bisa berbicara meskipun secara tidak tatap muka dengan beliau. Saya sebagai pengagum beliau lah, sudah lama Buya ya. Saya perkenalkan dulu Akbar dari Makassar Buya, dan terima kasih untuk Airnaf Indonesia memfasilitasi adanya kajian ini. Pertanyaan saya begini Buya, semua orang kan mencintai Nabiullah Muhammad SAW. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Buya agar Nabi itu cinta kepada kita, bukan kita yang mencintai Nabi, gitu kira-kira Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang kedua, Pak David Aprian, silakan. Dari mana? Masih mute suaranya. Ya, Pak David, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Kabupaten Bekasi, Kecamatan Setu. Izin bertanya, Buya. Ya. Silakan. Ketika kita bermurid ya, jika di alam dunia ini kita belum sampai, apakah di akhirat ada kelanjutannya dan dibimbing oleh siapa, Buya? Udah itu aja pertanyaan saya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang ketiga, Pak Aryo Susetio dari mana, Cirebon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aryo dari Cirebon. Izin bertanya, Buya. Tadi Buya menjelaskan tentang lingkaran iman. Salah satunya menyinggung tentang syukur. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya tentang konsep syukur itu bagaimana, Buya? Karena terkadang dalam hidup kita ini rasa syukur itu mungkin dijadikan sesuatu seperti misalnya gini, Buya. Saat kita mengomentari atau bertanya tentang apa yang terjadi, apa yang seharusnya terjadi, tapi tidak terjadi, begitu, Buya. Lalu kita dibilang ya udahlah, bersyukur aja gitu. Contohnya misalnya zaman sekarang misalnya minyak lagi susah atau harga minyak lagi naik misalnya. Terus kita bertanya tentang itu, kita mengomentari tentang itu, lalu dari pihak lain mengatakan kepada kita, ya udahlah kita bersyukur aja. Toh sekarang variasi minyak udah banyak misalnya. Zaman dulu minyak harus buat sendiri atau bagaimana. Nah, hal seperti itu yang membuat saya bingung kadang, apakah benar saya ini nggak kurang bersyukur atau tidak bersyukur begitu, Bu ya. Padahal ada ganjalan dalam hati sebenarnya nggak begitu, Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan tentang konsep syukur itu, Bu ya, sehingga kita dalam bersyukur itu kita semakin mantap, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Baik, terima kasih tiga tengahnya, Bu ya. Kami persilakan. Pertama, cara Nabi cinta kepada kita. Nggak usah ditanya, Nabi itu sayang banget sama kita ya. Sampai-sampai wafat beliau nggak nyebut apapun kecuali nama kita, ummati. Ya. Dalam riwayat yang terpisah beliau menyebut as-salah, di riwayat terpisah beliau menyebut an-nisa. Jadi Nabi itu sangat sayang kepada kita. Saking benar-benar sayangnya Rasulullah kepada umatnya, termasuk akhir zaman, ada dua riwayat yang saya sangat-sangat terenyuh ketika membaca. Silakan direnungi nanti kisah itu dan dicari sendiri. Rasulullah itu diberi hak untuk berdoa. Doa itu ampuh untuk menghancurkan musuh. Tapi beliau tidak melakukannya. Beliau mengatakan, inni khabba'tu. Sungguh aku telah menyimpan doa-doaku. Untuk apa? Supaya nanti dapat memberi syafaat. Jadi Nabi itu dikasih pilihan. Macam-macam, banyak pilihannya. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, aku memilih syafaat saja. Supaya diberi hak, memberi bantuan, memberi pertolongan kepada umatku. Jadi Nabi itu dikasih pilihan, kamu, wahai Muhammad, engkau, wahai Muhammad, pilih surga berapa persen? Ya. 2,5, 2/3 atau semua? Gini, atau apa? Kamu kan gitu. Nabi jawabnya apa? Ya Allah, betul juga ya. Meminta syafaat. Dan kalau minta syafaat, nanti umatnya bisa sekalian bikin template aja. Jadi nanti rencanaku kita provide template free. Gimana umat dari siksa. Ini Nabi itu lebih dahsyat daripada. Nah, nanti kamu ceritakan proses developmentnya secara teknikal, secara apalah yang kamu bisa bikin outline-nya. Artinya kita bisa dapat dua input sekaligus, kita dapat artikel, kita juga dapat free templates yang kita share ke
visitor. Kita sebagai orang tua coba. Rencanaku gitu. Jadi kamu bikin template landing aja lah. Tadi baru mau nanya full chat atau orang apa? tua hakiki. Berarti homepage gitu Mas atau apa? Imam kita terdahulu. Homepage dulu aja. Rasulullah disebut Abul Arwah. Kamu cari menyebut Rasulullahnya Abul Arwah. Ya, bapaknya semua ruh. Ya, bapak semua ruh, maka semua manusia yang punya ruh itu adalah anak-anak rohani Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak usah ditanya Rasulullah itu sayang dengan kita atau tidak, ya, sangat sayang kepada kita. Terus yang kedua, tapi mungkin sebelum kedua, gimana caranya? Carilah perhatian Rasulullah. Cara mencari perhatian Rasulullah adalah dua hal saja. Ikuti sunnahnya, dan yang lebih khusus adalah bangun komunikasi rohani dengannya dengan cara bersolawat. Di solawat itu bagi saya adalah membangun komunikasi rohani sedari kita masih di dunia, jangan tunggu di akhirat. Ya, lama kan ya. Dan yang kedua, ini berkaitan, di akhirat masih dibimbing nggak? Dulu saya mengira kalau kita sudah mati, sudah selesai urusan. Dulu ketika saya baca hadis lan taru rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bertemu Allah sampai kamu mati. Ternyata di hadis pasca kematian, ba'dal maut, banyak sekali kejadian-kejadian, ujian-ujian yang mesti kita lalui ketika kita sudah mati. Banyak sekali. Mulai dari hisab kubur, pertanyaan kubur, nikmat kubur, siksa kubur, lama sekali itu, ya. Terus kalau kita nggak punya keilmuan, kemakrifatan kepada Allah, nggak kenal Allah gimana? Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, ini ilustrasi saja ya. Tubuh ini sebenarnya adalah pesawatnya, adalah kendaraannya, kapalnya, keretanya, mobilnya, motornya ruh. Tubuh ini. Suatu saat tubuh ini mesti ditinggal dan ruh akan berpindah ke alam yang lain. Ke kota lain yang bernama alam barzakh. Ke negara lain, negeri lain bernama alam barzakh. Apabila saya hendak mau ke luar negeri saja, saya ke Jiran saja, ke Malaysia, ke Singapura, mesti pakai paspor. Apalagi ke alam sana. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah keluar negeri, terus tidak ada kenalan di sana. Kita ditanya-tanya, siapa penjaminmu? Kamu bakal tinggal di mana? Danamu berapa? Lama sekali. Kalau kita bawa koper kita ditanya-tanya, diperiksa-periksa. Panjang sekali. Tapi kalau kita punya kenalan salah satu pejabat di negeri sebelah, negeri jiran, negeri tetangga, atau negeri yang bakal kita kunjungi, langsung disambut oleh yang kenalan itu. Mungkin dia seorang penguasa, mungkin dia seorang yang mempunyai pengaruh. Kita langsung kemudian masuk, tidak diperiksa, koper kita nggak diperiksa, kita pun disambut, dan indah sekali. Bayangkan apabila seseorang di dunia saja punya kenalan duniawi, bisa selamat, bisa nyaman, masa kemudian di akhirat kita mau ke sana nggak punya kenalan? Maka kenalan kita yang hakiki adalah dua aja, Rasulullah. Karena kita nggak ketemu Rasulullah, kita mesti punya guru, mursyid. Itu sebabnya dari dulu saya menganjurkan teman-teman, mari belajar ilmu kerohanian. Dalam fikih disebut mazhab, dalam ilmu kerohanian disebut thariqah. Ya, mari berthariqah mana saja. Dan banyak yang minta talqin kepada saya katakan, kalau di kampungnya, di negerinya ada seorang mursyid, silakan belajar kepada siapa saja mursyid yang sanad thariqatnya bersambung kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Ya, itu yang disebut thariqatnya sahihah, thariqat yang benar. Ya. Jadi kita mesti punya itu. Lalu punya kenalan, punya teman yang baik. Nah, dalam hadis yang panjang riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa nanti orang-orang di surga dia akan mencari temannya dulu, sama-sama sholat dengannya, sama-sama ngaji sama dia, sama-sama bergerak, berjuang bersama dia. Nanti dicari sepanjang surga, seluas surga.
Kalau tidak bertemu, mereka akan mencarinya ke neraka. Dan ini menjadi syafaat. Maka kita harus kenal Allah, kenal Rasul. Kalau enggak, kenallah kepada orang yang kenal Allah dan Rasul, yaitu para ulama, para wali-wali Allah. Nah, mereka lah para syekh, para kiai. Maka saya termasuk kolektor guru. Guru saya alhamdulillah banyak dan unik-unik. Ada yang berserban, ada yang berkopiah, ada yang juga di luar ekspektasi kita. Dan semuanya bagi saya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi di sana mesti kita mencari backing lagi. Nah, itu yang disebut syafaat. Terakhir sebelum sampai ke pertanyaan ketiga, teman-teman, saya pernah menyebutkan jauh-jauh hari sebelum puasa. Di sorga itu, yang dapat bertemu Allah 2 kali setiap hari, itu cuma ahlu surga Firdaus. Surga Firdaus, ya. Surga Firdaus, di situ Jannatul Firdaus, manusia diizinkan bertemu Allah, melihat wajhullah pagi dan sore. Tapi dari pagi dan sore itu 500 tahun. Dari sore ke pagi lagi 500 tahun. Berarti 400 tahun lamanya. Ya, 400 tahun lamanya. 500 tambah 500 berarti 1000 tahun lamanya. Apa maksudnya, teman-teman, sahabat-sahabat Allah? Ahli surga menunggu selama 500 tahun itu lama sekali. Dan mereka akan rindu kepada Allah. Di saat itulah mereka kemudian ingin mencari sosok Rasulullah. Bagaimana caranya biar memandang Allahnya lebih sering. Maka kemudian ada nikmat-nikmat surga. Itu adalah cara untuk menawar, atau cara untuk melawan kerinduan itu. Jadi kenikmatan surga itu, kita masuk surga bukan karena surganya. Tapi karena di surga itu kita bisa bertemu Rasulullah. Kalau bertemu Rasulullah, kita nanti bisa sering-sering memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nanti kita cari Rasulullah lagi. Emang mudah cari Rasulullah? Enggak mudah. Sekarang mau ketemu kiai aja sulit. Ya, mau ketemu pejabat aja sulit. Mau ketemu Habib Fulan aja sulit. Ya, udah diundang aja kadang-kadang nggak ketemu. Ya, apalagi kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan yang ketiga, syukur. Ya. Pertanyaan yang ketiga tadi yang terakhir, syukur itu apa sih? Kok kita kalau komentar dikatakan kamu syukuri aja gitu. Emang di dunia sekarang lagi krisis ya, krisis bahan bakar, krisis minyak goreng, termasuk harga bahan bakar naik semua, dan Masya Allah, syukur aja kan gitu kata komentar teman kita tadi kepada penanya. Syukur itu apa? Yang paling enak lagi-lagi saya teman-teman, manhaj tasawuf saya, manhaj Ghazali, maka tidak akan keluar dari manhaj Ghazalian, apapun modelnya. Imam Ghazali mengatakan, asyukuru itu yang paling tinggi adalah ru'yatul mun'im. Memandang yang memberi nikmat. Bukan memandang nikmat. Kita ini sering terjebak memandang nikmat. Bukan memandang sang pemberi nikmat. Ini kesalahan kita. Maka sahabat-sahabat yang mungkin Allah, coba kalau saya senang nih sama seseorang, atau dia senang sama saya, sama-sama senang. Diberi hadiah mungkin pulpen saja, atau diberi hadiah pembatas buku, atau diberi hadiah buku kecil, atau diberi hadiah coklat, atau diberi hadiah bunga, apapun itu. Karena saya senang kepada orang itu kita jaga, kita simpan. Dan kita rasanya besar, kenang-kenangannya terasa mendalam. Karena apa? Ru'yatul mun'im. Saya melihat, mengenal siapa yang memberi. Coba kalau nggak kenal, mau dia kasih banyak, mau dikasih berapa, tidak terasa nilainya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun kesibukannya, mulailah memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan hanya memandang nikmatnya. Nah, jadi nikmat itu syukur dibagi dua. Ada syukur matre, syukur orang yang memandang besarnya nikmat, gede nikmat, besar nikmat, baru dia syukur. Kalau nikmatnya tidak besar, dia nggak bersyukur. Dan yang kedua, syukur al-mun'im, mensyukuri sang pemberi. Inilah yang kemudian penting,
Kalau mensyukuri nikmat, nikmatnya ditambah. Kalau mensyukuri sang pemberi nikmat, kedekatan kepada sang pemberi nikmat yang kita sebut ma'rifatullah akan bertambah. Kalau udah kenal memberi nikmat, kita mau ngapain aja Allah kasih, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih dia penjelasannya. Kita buka sesi 3 untuk 3 penanya dari Pak Yayat, yang kedua Pak Rusaki dari Kendal, yang ketiga Bu Ratu. Pak Yayat, waktu kami persilakan. Dari mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ernaf yang telah memberikan kesempatan bertanya kepada saya. Izin bertanya Buya, kaitan dengan sholat sunat kafarat di akhir bulan Jumat bulan Ramadan, apakah ada dasar hukumnya Buya? Ya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pernah dapat itu di kitab-kitab fikih-fikih hadarin ya, orang-orang Hadramaut seingat saya, atau para masyayikh, para habaib, saya pernah dapat dan membaca kitabnya, memang ada. Namun itu tidak masuk ke dalam ranah fikih tentunya, karena masuknya ke bab mungkin fawaid kali ya, fawaid dalam bab fikih. Maka ini pun masih kontroversial di kalangan ahli fikih. Bagi yang percaya silakan ikuti, bagi yang tidak ya nggak usah juga. Ya kan itu nggak pernah ada dalam riwayat-riwayat yang sahih. Adanya cuma dalam faidah-faidah. Faidah itu bahasa Arab artinya tambahan. Jadi ada teks, ada penjelasan. Biasanya di kitab fikih itu ada faidah gitu. Lalu disebutkan di situ cara mengkodok sholat kita yang ketinggalan selama setahun dan dilakukan di hari Jumat terakhir. Itu memang ada dalam kitab. Tapi lagi-lagi saya tidak menemukan dalam riwayat hadis yang sahih. Barangkali ada para masyayikh yang mungkin mereka mengalami pengalaman spiritual atau dapat isyarat. Itu di luar domain kita belajar fikihnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya. Lanjut Pak Rusadi, Kepala Lapas Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam kenal Buya. Ya, silakan Pak Rusdedi. Perkenalkan saya Rusdedi, asal dari Sulawesi Selatan, Bugis. Kebetulan berdinas sebagai kepala lapas di Kabupaten Kendal. Masya Allah. Pertama-tama terima kasih sahabat surga DKM Ernaf Indonesia yang sudah melaksanakan kajian online ini sehingga saya dapat kesempatan mengikuti kegiatan kajian ini. Mohon izin Buya, pertama-tama saya mohon diijazahkan semua ilmu Buya yang saya pungut di YouTube supaya berkah. Kemudian saya sebenarnya besar di lingkungan Muhammadiyah sejak kecil. Cuman keluarga besar saya itu tarekat Khalwatiyah Saman. Ya, cuman memang dari sejak dulu nggak pernah tertarik. Ya karena mungkin besarnya di Muhammadiyah gitu. Yeah. Jadi ya pikirnya aja dibanyakin gitu, zikirnya aja yang dibanyakin. Yeah. Setelah mengikuti kajian-kajian Buya ini, saya baru dapat gitu. Ternyata memang harus bertarekah gitu kan. Cuman setelah paham itu, saya tanya keluarga, mursyidnya itu udah pada meninggal, Buya. Ya mudah-mudahan nanti bisa bertemu langsung dengan Buya. Kemudian pertanyaan saya, Buya, saya sering dapatlah di kitab-kitab kita baca gitu ya, fadilah daripada surah-surah atau ayat-ayat yang kita baca itu. Misalnya surah Al-Mulk. Di situ dikatakan bahwa yang setiap malam membaca surah Al-Mulk pada saat meninggal nanti akan didatangi oleh surat Al-Mulk itu di dalam kuburnya. Ini dari banyak kajian Buya saya ini sambung-sambungkan gitu. Apakah memang ayat-ayat itu punya ruh juga Buya?
Oke. Amalan-amalan itu apakah juga punya ruh? Apakah itu makhluk juga? Karena memang semua amalan-amalan yang saya pelajari, yang saya amalkan gitu, memang selama ini nggak punya guru, cuman yang baca-baca aja gitu terus diamalkan. Tapi saya terus terang merasakan gitu. Artinya apalagi dalam dinas, berhadapan dengan orang yang keras, berhadapan dengan teroris, berhadapan dengan orang-orang yang inilah, yang berdarah dingin gitu. Tapi alhamdulillah dari berbagai perjalanan saya, kurang lebih sudah hampir 20 tahun berdinas sebagai pegawai penjara. Satu aja sebenarnya, sering saya minta kalau misalnya terjadi kerusuhan atau apapun itu, saya hanya minta, ya Allah temani, ya Allah temani saya gitu. Itu aja. Kalau sudah yakin, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Saya pernah pada saat kerusuhan isi sekitar di Salemba waktu itu sekitar hampir 3.000 orang. Ya. Saya masuk di tengah-tengah sendiri gitu. Terbatas, napinya yang tadinya emosional gitu bisa redam gitu, tidak emosionalnya ini. Jadi itu yang saya rasakan. Makanya menceputan saya, apakah memang ayat-ayat Allah itu juga punya ruh gitu yang bisa Terima kasih Pak Jadi. Dia mau ditahan dulu, kita lanjutkan 2 penanya lagi biar dari satu sesi. Bu Ratri dan Pak Farhan Jamil dari Ernaf. Bu Ratri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ernaf yang sudah memfasilitasi ini. Mohon izin bertanya, Bu ya. Silakan, Mbak Ratri. Ya, saya pernah mendengar bahwa ini menyambung tentang kesabaran. Iya. Bagaimana cara adab yang baik tentang berdoa dalam kesabaran? Karena ada yang pernah bilang, jangan minta sabar. Kalau minta sabar nanti diuji terus, kayak gitu. Jadi duduk berdoanya seperti apa? Sementara kita harus ikhlas menerima semua apa yang sudah menjadi takdir suratan dari Allah SWT. Maka harus kita mempunyai sifat sabar. Mohon pencerahannya Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Pak Farhan Jamil, Ernaf, silakan. Terima kasih Pak Ketua DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Farhan Jamil dari Ernaf Indonesia Qatar Pusat. Izin bertanya, kita pernah dengar ataupun ada perintah yang menyatakan bahwa bekerjalah maka Allah akan melihat pekerjaan kita. Nah, bagaimana kiat-kiat kita agar kita bisa mengajak tim dalam bekerja kita agar mereka juga bisa mempunyai pegangan yang sama bahwa mereka dalam bekerja harus ikhlas dan harus berniatkan ibadah. Kurang lebih itu aja. Ya, bagaimana kiat-kiatnya agar dalam tim kita bisa mempunyai visi yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu ya. Untuk sesi ketiga kami persilakan. Baik. Yang pertama tadi, apakah ada, mungkin dibagi 2 kali pertanyaan yang itu ya, dari Pak Kusdedi ya, dari Lapas. Apakah Al-Quran itu fadilah baca ayat ya, baca surat? Perlu disadari bahwa fadilah membaca surat tertentu, hadis-hadisnya tidak banyak yang sahih, kebanyakan dhaif bahkan palsu. Yang sahih itu Qulhu ya, Fatihah, kemudian termasuk Al-Mulk, Al-Waqiah pun beberapa dhaif ya. Ad-Dukhan itu juga ada. Kemudian juga ada ayat kursi, surah Al-Baqarah, dan beberapa surat-surat tertentu saja. Dan itu sudah ada kajiannya tentang hadis-hadis yang sahih seputar keutamaan surat-surat tertentu. Namun ketika ada ulama menemukan rahasianya di luar hadis itu sangat mungkin, karena rahasia Allah kan sangat luas sekali. Ya. Sangat-sangat luas. Lalu pertanyaan keduanya mungkin kalau diterjemahkan, apakah Al-Quran itu ada ruhnya? Nah, ini pertanyaan ini berbahaya nih sebenarnya. Tapi memang di dalam Al-Quran, di akhir surat Zuhruf misalnya, 2 ayat terakhir, demikianlah ya,
kami utus kepada engkau, kami turunkan kepada engkau, kami wahyukan kepada engkau, auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruh daripada amruna gitu ya. Begitu juga di dalam surat Ghafir ayat berapa itu, ayat 15 ya. Kalau Allah mengatakan rafi'ud darajat, Allah yang mengangkat derajat, memiliki aras. Allah mengatakan kami mengirimkan, mewahyukan ruhan min amri ya. Ruhan, ruh. Jadi Al-Quran itu sebut ruh. Al-Quran itu memang Allah sebut ruh ya. Jadi kalam Allah itu disebut ruh. Maka ruh ini maknanya banyak. Kalau ruh dalam artian jiwa dia dicipta. Kalau ruh dalam pengertian kalamullah maka dia tidak dicipta. Dia adalah kalamnya Allah. Di situ ada kunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hembusan rahmaniyahnya Allah di dalamnya. Maka kita tidak mengatakan dia sebagai makhluk. Jadi tergantung nih konteksnya apa. Di dalam kitab-kitab begitu. Kalau disebut arwah, al-manfusa, arwah yang ditiupkan itu tidak dicipta, tapi arwah yang makhlukah itu dicipta seperti jiwa ya. Nah, tapi ini penafsiran yang para ulama kita mungkin akan berbeda pendapat juga tentang masalah seperti itu. Tapi kalau Al-Quran disebut sebagai ruh, itu ayatnya banyak, maka mengatakan ruh sebagai makhluk ini akan menjadi problem bagi akidah kita. Berarti kita akan mengatakan Al-Quran makhluk, ini bahayanya nanti. Ya, maka sebaiknya kita sebut itu min amrillah. Amrullah kan bukan khalq, bukan makhluk. Lahul khalqu wal amru. Miliknya lah ciptaan dan miliknya lah amr, perintah ya. Baik, itu. Jadi bagaimana dengan hadis surat Tabarak Al-Mulk? Itu hadisnya Hasan riwayat Imam Tirmizi bahwa orang-orang yang meninggal dan dalam hari-hariannya setiap malam dia sering baca surat Al-Mulk, Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Bahkan di riwayat yang lain Allah zahirkan. Jadi pahalanya itu dari pahalanya Allah ciptakan makhluk yang akan menemani. Nah, bagaimana bentuknya, bagaimana ini itu urusan Allah, kita nggak usah masuk ke dalamnya. Dan yang kedua tadi tentang saya lupa nih tadi apa Pak? Tentang bekerjalah agar Allah melihat pekerjaanmu. Oh ya, yang Mbak Ratri tadi tentang apa? Tentang adab bersyukur. Adab bersyukur ya. Bersabar, bersyukur dan bersabar. Jangan sampai kita berdoa. Oh iya, betul. Kita kesabaran, tahu-tahu terus nggak selesai gitu. Oke. Ini ilustrasinya ya. Jadi sabar ujian ya. Ujian itu hanya kepada nafs. Nafs ini dia artikan jiwa, ego, atau psikis kita. Yang diuji cuma ini. Kalau ruh nggak diuji. Jadi ruh itu nggak diuji ya. Ruh itu nggak ada ujiannya. Ruh itu murni. Yang diuji cuma jiwa, nafs. Kalau seseorang bersabar, sabarnya menahan ujian, sampai kapan dia kuat? Ujian itu kan ada dua, ada ujian yang baik. Jadi yang baik itu ujian juga. Dipuji orang, punya pengikut, punya teman banyak, punya rezeki, sehat itu ujian juga. Ada ujian yang buruk, dibenci orang, sakit, ditinggal, ya itu juga sama, itu ujian, dua-duanya ujian. Gimana cara jiwa? Kalau jiwa tidak tunduk kepada ruh, maka yang muncul adalah keluhannya, maka dia mengeluh. Orang mengeluh ini pertanda dia gagal bersabar. Karena dia mencoba sabar. Jadi sabar itu sebenarnya kalau dibagi itu separuh di ruhnya, separuh pada jiwanya. Nah, yang murni pada ruh itu cuma ikhlas.
Ikhlas itu kan artinya melepas sisi ego, sisi jiwa. Itu bahasa Arab ikhlas itu. Ikhlas itu adalah ketulusan, kemurnian, sehingga tidak ada lagi bagian-bagian jiwa, ego. Itu kan masih ngomong, saya kan udah sholat, saya kan udah zikir, kenapa masih Allah uji? Ya justru karena masih hidup Allah uji. Jadi teman-teman, selama kita masih hidup, kita akan diuji. Ujiannya bisa baik, ya, bisa hal-hal yang baik, bisa hal yang buruk, ya. Masa maunya diuji sama yang baik-baik doang, nggak mau diuji sama yang buruk-buruk? Masa mau dipuji doang, nggak mau kemudian dicaci? Masa cuma mau punya teman tapi kemudian nggak terido kalau temannya pergi? Ini kan suka-suka jiwa. Ini jiwa ini memang egonya dahsyat. Maunya suka-suka aja. Nah, ini yang akan dihantam dengan ujian. Jadi ujian itu adalah cara supaya nafs ini lepas. Justru ruhnya nanti yang akan mengatur nafsnya, bukan nafs mengatur ruh. Barangkali itu. Jadi itu barangkali makna daripada kenapa sebaiknya ikhlas saja. Kalau sabar, bagus sabar, tapi kita nggak kuat. Sabar itu mungkin kita ada batasnya. Itu Mbak Ratri ya. Mengenai bagaimana caranya kita dengan karyawan kita supaya mereka punya etos kerja yang oke gitu ya. Kalau yang tadi itu kan surat Taubah ayat 105 ya. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun ya. Ayat 105. Jadi ini namanya muraqabah. Muraqabah. Ini dalam TKN ya, dan Naqsyabandiyah Khalidiyah, di Syaziliyah, di tarekat-tarekat lain semuanya ini ada. Termasuk Samaniyah Khalwatiyah tadi yang keluarganya Pak Kusnedi ya. Itu semua mengajarkan muraqabah. Apa arti muraqabah? Muraqabah berarti merasa diawasi oleh Allah. Ya. Merasa diawasi. Nah, merasa diawasi itu ada dua. Karena jamal itu keindahan, kebaikan, kelembutan. Jadi orangnya asik kira-kira gitu. Kalau di dunia kerja saya sebut saya asik deh ya. Wah, pimpinan kita nih asik, semangat kerja. Ada yang jalal. Ini terjemahan bebas ya. Jalal itu keperkasaan, kemuliaan, keindahan, tapi yang di situ ada wibawa. Seorang leader di suatu institusi harus membangun dua ini sekaligus. Jamal, sistemnya jadi sistem, jalal. Ya, kewibawaan itu sehingga ketika kita hadir, mereka kemudian hormat. Nah, apa caranya? Dengan cara membuat ya semacam peraturan yang ketat, kemudian siapapun yang melanggar dia harus diberi sanksi, tapi jangan berlebihan. Jamal isinya rahmah. Rahmat, kasih sayang ya. Nah, kita juga harus menampilkan sisi kasih sayang kepada makhluk, kepada tim kita bekerja. Dan ini jangan hanya urusan formalitas. Ketika ada yang sakit, ketika ada hal-hal yang sederhana kita sapa mereka. Nah, ini harus dibangun. Kalau ini sudah dibangun, maka orang-orang yang bersama kita, walaupun kita lagi nggak ada, keasikan dan kewibawaan ini akan terngiang-ngiang di dalam dirinya, lalu dia akan bekerja secara maksimal. Tapi kalau yang kita bangun cuma sistem yang zahir, buat CCTV, laporan, itu bikin beban aja itu, ya. Buat fingerprint segala macam, ya itu sistem sih bagus. Tapi kan masa manusia diatur sama robot, diatur sama sistem-sistem seperti itu. Maka teman-teman, sahabat-sahabat Allah, siapapun yang jadi leader di komunitasnya, di institusinya, mari bangun jalaliyah dan jamaliyah dan minta kepada Allah. Ini yang punya jalal kan Allah, yang punya jamal Allah. Minta kepadanya, semoga Allah kemudian memberikannya ya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Kita buka sesi terakhir untuk tanya jawab. 3 penanya juga.
Pak Muhammad Wirobin, kemudian Pak Robiadi Kalimantan Tengah ini sudah di chat, dan Pak Dedi Agam. Pak Wirobin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, Buya, dan izin mengamalkan. Tolong berikan amalan, Buya, amalan agar kita bisa ke puncak marifatullah, Buya. Itu aja, Buya. Saya Robin dari Lubuk Linggau, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Pak Robiadi dari Kalimantan. Apakah masih on? Oke, silakan. Terima kasih Pak Ketua DKM. Di sini ulun hanya ingin bertanya, Bu ya, bagaimana untuk menyambung ruh kepada seorang guru, misalnya guru tharikat kah atau guru mursyid yang sudah lama tidak ketemu, atau untuk ketemu lewat mimpi, untuk datang ke tempat kita dulu, ke sekolah kita tuh jauh, Bu ya, misalnya di daerah yang sukar ditemui, terpencil, gimana tuh, Bu? Tahu solusinya gitu, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Yang terakhir Pak Dedi Agam, silakan. Pak Dedi Agam, ada kendala? Suaranya belum terdengar, Pak. Oke, mungkin bisa ditulis di chat aja, Pak Dedi, karena suaranya tidak terdengar. Lanjut terakhir Pak Ramadan Asgar. Pak Ramadan bisa, masih online? Saya. Assalamualaikum. Siapa ini? Izin bertanya, Bu ya. Selama ini kan saya masih hijrah. Dulu kan ya masih belum paham agama-agama apa yang harus dianut. Nah, saya masih bingung. Ini kan agama Islam sekarang kan bermacam-macam. Ada yang aliran Muhammadiyah, ada yang aliran NU lah. Keluarga saya kan semua bermacam aliran NU. Cuman masih belum memahami sunnah-sunnah gitu loh, Bu ya. Nah, saya masih bingung. Saya kayak dianggap asing gitu di keluarga. Nah, gimana caranya supaya kita bisa diterima di keluarga kita kalau kita mengikuti sunnah ya. Soalnya di keluarga masih banyak kan percaya adat-adat ya kayak di Jawa. Ya mereka semua keluarga NU, cuman belum paham sunnah-sunnah gitu loh, Bu ya. Itu aja, Bu ya. Mohon pencerahannya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Dipersilakan, Bu ya. Baik, yang pertama tadi cara cepat ma'rifat. Waduh, udah nggak sabaran ya. Saya ketika melihat seperti ini kan kasihan, nggak sabar ya. Ketika kita mulai buka kajian ma'rifatul ruh, banyak yang ngamuk-ngamuk ya. Banyak yang nggak sepakat juga. Tapi di sisi lain banyak masyarakat yang sudah mulai jenuh ya. Dari dulu kajian fikih, mulu orientasinya fikih oriented. Nah, ya tapi memang begitulah. Sederhana aja, cara cepat ma'rifat adalah mengenal pintunya. Pintu ma'rifatullah adalah Rasulullah. Maka kita harus mengenali tidak hanya sunnah yang zahir dari Nabi, yaitu fikih, amalan-amalan zahir, tapi juga harus mengenal amal kolbunya Nabi. Kolbu Nabi itu apa sebenarnya isinya? Nah, inilah yang ada dalam Ihya Ulumuddin jilid keempat yang disebut Munjiat. Ya, silakan nanti dicari ya bagian terakhir dari Ihya Ulumuddin tentang Munjiat.
penyelamat. Itu isinya adalah sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari keikhlasan, kesabaran, tawadu dan lain sebagainya ya. Jadi cara cepat ma'rifat mengenal pintunya adalah Rasulullah. Dan pintu Rasulullah adalah sahabat-sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi yang Nabi sebut sebagai pintunya adalah Sayyidina Ali. Itu salah sebabnya banyak ilmu-ilmu zikir sekarang sanadnya melalui Sayyidina Ali. Bukan berarti itu Syiah, ya, tapi itu menunjukkan bahwa Sayyidina Ali memang pemegang ilmu. Ya. Terus kemudian yang kedua, cara cepat menyambungkan rohani dengan guru yang sudah lama. Ya. Kita perlu malu dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ingin mendapatkan satu hadis, innamal amalu binniyat, itu kemana-mana, nyarinya kemana-mana. Masa kita sama guru rohani kemudian merasa susah datang gitu. Sebaiknya sekali setahun atau 2 kali setahun kita kunjungi beliau jika beliau masih hidup. Ya, sampai hari ini saya masih berkunjung kepada guru-guru saya. Kalau nggak sempat ya biasanya kita telepon ya, kita sapa lah. Nah itu perlu. Jadi kalau orangnya masih hidup, dia punya alat komunikasi, kita berkomunikasi. Tentunya kalau sudah kenal ya tentunya. Jika tidak, kalau nggak pantas, mungkin kita bertanya kepada teman yang masih ngaji di sana, bagaimana kabar guru. Dan yang terakhir baru berdoa dengan kirim doa. Ruh itu kan tidak akan terpisah oleh tubuh dan jarak. Nggak akan terpisah. Kita kalau sudah cinta sama guru, kita kirim doa, insya Allah dekatkan ruhani kita semua. Al-arwahu junudun mujannadah. Para arwah itu dia seperti tentara yang berbaris-baris. Ya, kalau dia sudah kenal, dia akan baik. Jika nggak kenal, ya dia nggak akan ada koneksi. Mulailah berkirim doa untuk guru kita, kirim doa apa aja ya. Kalau dia masih hidup, kalau perlu kirim materi kepadanya. Jika dia punya pesantren, kirim alat bangunan, apa segala macam. Ya, itu perlu sekali membangun ya. Kalau dia sudah meninggal, ya dia nggak butuh dikirimin duit, nggak perlu dikirimin batu bata, ya nggak perlu dikirimin beras. Pintar-pintar kita membangun itu. Coba bikin mereka senang. Kalau mereka senang, menyenangkan manusia biasa aja, itu sudah sedekah yang luar biasa. Itu sudah ibadah yang tinggi, apalagi menyenangkan kekasih-kekasih Allah yang merupakan guru-guru kita. Ya. Kemudian yang ketiga ya, ini ada saudari kita baru hijrah, saudaranya NU ya. NU Muhammadiyah adalah bentuk hijrah di zaman lalu. Di zaman dulu, ketika orang keluar dari tradisi, maka mereka ada yang memilih Muhammadiyah, ada yang memilih NU. Jadi, kalau kita sudah NU, sudah Muhammadiyah, itu tidak perlu hijrah lagi. Itu yang pertama. Tapi, betul, ada personal orang, mungkin di kultur NU-nya atau Muhammadiyahnya, masih membawa kultur budaya. Jika budayanya memang terbukti bertentangan dengan syariat, kita nggak ikut. Tapi teman-teman, Nabi SAW ketika awal ke Madinah, awal ke Mekah, Nabi kan nggak ngomong sunnah bid'ah. Nabi lebih banyak ngomong akhlak. Maka saran saya, untuk awal kita bergaul dengan saudara yang belum paham, dari ngomong larangan. Yang banyak kita tunjukkan akhlak. Sehingga nanti saudara kita nggak heran melihat kita hijrah. Ini kan yang membuat orang-orang takut hijrah adalah, kok setelah hijrah kita nggak disapa ya? Kok kita disalah-salahin mulu ya? Gitu. Nah coba akhlak ini diperbaiki. Nah inilah yang dikatakan oleh Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khaddam beliau 10 tahun. Wahai ya gulam, ya bunayya, in istata'ata, in qadarta, jika kamu sanggup untuk tidak menyimpan ghishun, ya. Ghish itu bisa kebencian, bisa tipu daya, bisa makar. Ini hati-hati nih teman-teman. Ini kalam Nabi kepada Sayyidina Anas. Jika engkau sanggup ya Anas untuk tidak menyimpan kebencian, prasangka kepada siapapun, apalagi tadi kita baru hijrah, kemudian saudara kita masih ada dengan budayanya. Coba kemudian kita boleh berbeda dengan mereka, tapi jangan kemudian membangun kebencian dengan mereka. Jangan membangun jarak dengan mereka. Insya Allah dengan begitu hijrah kita tidak akan ditolak.
penampilan kita tidak akan kemudian dipermasalahkan. Justru mereka bilang, oh orang hijrah itu akhlaknya tambah bagus ya. Gitu. Malah begitu ntar. Nah, Nabi kan begitu orangnya. Nabi itu mengatakan, aku diperintahkan an a'budullah wa la usyriku bihi syai'an, untuk menyembah Allah, wa an asilal arham, dan menyambung jalinan silaturahim, jalinan kasih sayang. Jadi misi kita pertama tauhid, tapi membalut tauhid itu dengan kasih sayang. Dengan begitu insya Allah orang akan memandang, oh begini ya orang kalau hijrah. Orang hijrah itu akhlaknya juga hijrah. Jangan cuma hijrah penampilan, tapi juga hijrahkan akhlak kita semua. Hijrahkan kolbu kepada sifat-sifat yang mulia. Ini harapan saya kepada semua teman-teman yang sedang menjalani perjalanan spiritualnya. Ya, insya Allah bersama kita semua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Buya, tausiah dan diskusi serta jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan dan keraguan dari jamaah sekalian. Karena waktu yang singkat dan materi yang begitu padat dan sangat luas, sangat sulit bagi kami untuk membuat resumenya. Namun demikian saya coba membuat 3 kesimpulan pada diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentang puasa. Sebagaimana disampaikan oleh Buya Razi bahwa ada 2 hikmah dari puasa. Yang pertama adalah bersabar. Itu kita wujudkan dalam proses kita berpuasa, menahan diri dari yang halal sekalipun, apalagi yang haram. Kemudian yang kedua hikmah puasa adalah bersyukur, yang nanti kita wujudkan pada saat kita berbuka puasa, itu kita mensegerakan puasa, itu adalah bentuk kita mensyukuri nikmat. Dan yang penting dalam mensyukuri nikmat adalah jangan lupa kepada yang memberi nikmat. Dengan demikian kita selalu akan bersama Allah dimanapun kita berada apabila kita mengingat kepada yang memberi nikmat. Kesimpulan yang kedua dalam berdakwah, hendaklah kita mengedepankan kasih sayang. Jangan mengedepankan kepada larangan atau celaan atau kritik yang negatif, tetapi lebih berpositif dan mengedepankan kasih sayang, menunjukkan akhlak yang baik kepada orang lain, sehingga orang lain jatuh hati atau kagum atau senang dengan perbuatan dan tingkah laku kita. Dan yang terakhir terkait dengan kegiatan spiritual atau yang ingin mendalami torekot, hendaklah untuk mencari guru di tempatnya masing-masing. Namun demikian harus dipastikan guru tersebut mempunyai sanad yang langsung kepada Rasulullah SAW. Untuk hal-hal lain agar bersabar, karena salah satu proses perjalanan rohani adalah sabar itu sendiri. Jadi untuk ma'rifat jangan buru-buru, kira-kira gitulah. Ilmu yang kita timba di level syariat mungkin masih perlu diperbanyak sebelum mencapai ke sana. Demikian 3 kesimpulan yang saya coba rangkai sebagai pengingat kita dari ratusan materi dan kalimat hikmah yang tadi kita dapat dari Buya Arazi. Dari saya selaku moderator kami cukupkan, saya kembalikan kepada MC. Kalau ada salah dan katakan yang kurang berkenan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian kegiatan kajian kita pada pagi sampai siang hari ini. Dan terima kasih pada terutama Ibu Direktur Utama dan Bapak Direktur Operasi tadi sekelas saya lihat hadir atas kehadirannya di sini, dan terima kasih juga pada hadirin hadirat ikhwan ukhti dari berbagai latar belakang, berbagai macam usia yang